warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fauzia dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Liang Liu, karangan Dewi Ria Utari, Minggu 5 April 2015. Liang Liu, tepat di seberang rumahku, kira-kira 100 meter jaraknya dari pintu gerbang. Terdapat sepetak tanah seluas 500 meter persegi. Tanah kosong itu kabarnya milik seorang kaya raya dari Jakarta yang ia beli 7 tahun silam untuk ia jadikan rumah tinggal, namun sampai sekarang tak semungkah bata pun dipasang di sana. Yang ada justru puluhan pohon liang liu yang ditanam rapi membentuk barisan seperti penari berbaju hijau yang meliuk-liuk diterpa angin. Menunduk mengangguk-angguk anggun dalam kearifan yang muncul menjelang senja. Siapa yang tak mengetahui alasan pemilik tanah rumah menanami pohon liang liu itu? Karena sepanjang 60 tahun hidupku di sini, aku belum pernah bertemu pemiliknya. Memalukan karena aku di sini sudah seperti sesepuh yang bahkan kepala desa pun kerap meminta pendapatku. Masakan aku sampai tidak tahu siapa yang membeli tanah itu 7 tahun yang lalu. Padahal aku juga sering terjaga, terutama di usia tuaku ini, dan tak pernah sekalipun melihat siapa pun menjenguk tanah itu. Akhirnya, karena aku semakin menyukai pohon-pohon itu, aku memerintah Yanto, tukang kebunku, untuk menyirami dan memberi pupuk secara berkala. Setiap sore aku juga mengajak Lanang, anjing herderku, untuk berjalan-jalan di antara pohon liang itu. Kebiasaan ini sudah menjadi bagian hidupku sejak pohon-pohon itu melampaui tinggiku. Sepekan lalu, aku melihat keganjilan pada Lanang. Setiap jam 3 dini hari, ia terbangun dan berjalan ke arah balkon yang langsung menghadap ke tanah kosong itu dan berdiri tegak. Tak lama ia mengongon pelan membuatku terjaga. Sembari memulihkan kesadaranku, aku berjalan ke arahnya dan mencoba melihat ke arah yang sama dengan Lanang. Tak ada apapun, hanya bayang-bayang gelap liang liu yang sesekali bergesekan tertiup angin dini hari. Begitu seterusnya hingga di malam ke-7 aku melihat seorang perempuan berdiri di antara pepohonan. Ia memandang ke arahku dan melambaikan tangannya. Sejenak aku ragu. Bayangkan, jam 3 dini hari. Mana mungkin ada orang yang terjaga pada waktu seperti ini? Lagi berdiri di antara pepohonan itu. Namun aku bukanlah penakut. Toh ada Lanang di sebelahku. Konon jika itu makhluk halus, seekor anjing akan merasakannya. Namun kulihat Lanang terdiam, tidak tampak gelisah. Akhirnya aku memutuskan turun bersama Lanang dan kuajak dia keluar rumah menuju tempat perempuan itu berada. Sembari menarik tali kekang yang kusangkutkan ke tali leher Lanang, aku menyeberang jalan dan mendekati perempuan itu. Aku membawa senter meski lampu jalanan sebenarnya sudah cukup menerangi jalanan, namun tak cukup kuat menembus barisan liang liu. Kini aku telah berada di depannya. Kuarahkan senter menerangi wajahnya, ia langsung memejamkan mata. "Jangan takut," ujarnya sambil menghalangi sinar senter yang kuarahkan ke tanah. Ia tersenyum dan mengelus Lanang yang mengendusnya. "Kamu tak bisa tidur?" tanyanya. "Aku terjaga karena anjingku selalu terbangun pada jam sekitar ini sejak seminggu terakhir." "Apakah itu karena kamu?" "Mungkin, aku kesini sejak minggu lalu." Menengok pepohonan ini. "Pohon liang liu ini punyamu?" Ia mengangguk. "Kenapa jam 3 pagi?" "Karena aku masih terbangun hingga subuh, aku insomnia. Seringkali tidur dengan jam yang berbeda. Pada zaman sekarang, pikirku. Tidaklah mereka punya kehidupan di siang hari." "Kamu mau singgah ke rumahku? Tak jauh dari sini. Di tikungan jalan aku baru pindah sebulan yang lalu," ujarnya. Di rumahnya, ia bercerita tentang dirinya, tanah kosong itu, dan liang liu. Ia mengaku membeli tanah kosong itu dari temannya yang kesulitan keuangan. Ia mengaku tak memiliki rencana apapun untuk tanah itu, setidaknya belum, karena sejak lama ia menyukai pohon liang liu. Ia kemudian memutuskan menanamkan pohon itu di sana. Total ada 19 pohon di tanah itu. "Kenapa 19? "Karena hanya cukup ditanami 19 pohon," ujarnya sambil menuangkan anggur merah ke dalam gelas untukku. "Apa yang membuat menyukai pohon itu?" Dia terdiam, seperti berpikir memilih jawaban yang tepat. Entah mengapa ia begitu berhati-hati bercakap-cakap denganku. Bahkan sejak awal ku sadari semua ceritanya tentang dirinya, tanah itu dan pohon itu terkesan meragukan. Aku merasa bentuk pohon itu puitis sekali, merunduk namun tak jatuh. Di barat pohon itu ditanamkan weeping willow. Di sini banyak yang menamainya janda merana.
Kurasa rasa pohon itu memang tampak sedih. Mungkin karena aku menyukai kesedihan. Seketika aku melihat kerapuhan yang memikat dari dirinya. Ia begitu tak yakin, ragu-ragu, matanya yang bulat menatap mataku lekat. Dan saat itulah aku seolah merasa dia mengenalku. Bertahun-tahun lamanya. Apakah kita bertemu sebelumnya? Tanyaku sambil menyalakan rokok. Mungkin, entahlah apakah itu penting saat ini? Tidak, kataku sambil menghisap rokokku pelan-pelan. Kami saling menatap dalam diam. Di ujung mataku, aku melihat Lena yang sudah tidur mendengkur dekat kakiku. Kamu mau kubuatkan teh hangat manis dan mie goreng? Aku sedikit lapar. Kamu bisa melihat-lihat lukisanku sembari menungguku masak, ujarnya sambil beranjak berdiri. Baru kusadari banyak lukisan yang terpasang di rumah ini. Sambil memasak, ia bercerita bahwa sebagian lukisan ini karyanya dan sebagian lagi ia beli dari beberapa temannya. Yang mana kamarmu? Yang mana karyamu? Kamu pasti menyadarinya. Iya, benar. Setelah berkeliling, aku menyadari ada sejumlah kesamaan di sebagian besar lukisan. Yang ini kah? Tanyaku sambil menunjuk lukisan-lukisan wajah manusia tampak samping yang dilukis dengan charcoal. Iya, tampak samping, karena aku suka duduk di samping orang ketimbang di depannya. Dan buatku setiap orang lebih menarik jika diketahui sebagian dari dirinya. Sebagian wajahnya, bagian lainnya, bisa ia simpan atau ia perlihatkan pada orang lain yang berada di sisi sana. Aku sudah cukup puas untuk melihat dari satu sisi, ujarnya, sambil berjalan ke arahku dan menyodorkan secangkir teh panas. Sambil meminum perlahan teh itu, aku menyadari pernah mendengar pendapat semacam ini dan melihat lukisan-lukisan ini entah di mana dan kapan. Aku terbangun pukul 11 siang di kamarku dengan kepala berdenyut. Aku tak ingat kapan aku pulang dari rumahnya. Sambil menatap langit-langit kamarku, kubiarkan pikiranku menuntunku perlahan-lahan pada pertemuan dan percakapanku dengan perempuan itu. Semua ceritanya yang pernah kulihat, rasa teh manis yang masih tersisa di lidahku, menyusun suatu mozaik yang masih menyisakan sejumlah lubang di sana-sini. Namun aku merasakan ketakutan yang tanpa sadar tentang bentuk mozaik seperti apa yang akan tersusun ketika semua kepingan terkumpul. Belum aku sudah merasa pengecut. Seharian itu aku gelisah, tak sabar menunggu tengah malam. Kemarin ia bilang, jika ingin menemuinya tunggu setelah jam 12 malam. Nocturnal sekali perempuan itu, pikirku. Mungkin itu yang membuat kulitnya pucat, kurang terkena sinar matahari. Malam itu dan malam-malam selanjutnya, aku menghabiskan waktu bersamanya. Setiap malam ia menceritakan sebuah kisah yang berbeda-beda tentang orang-orang yang ia kenal maupun tidak ia kenal. Namun ia dengar dari kenalannya yang merapuh ingatannya. Aku baru menyadari ingatan adalah hal yang terapuh. Tahukah kamu film-film tentang zombie itu? Aku yakin mereka menjadi mayat hidup karena mereka gagal mengingat kemanusiaan mereka. Gagal mengingat jejak sejarah yang telah mereka jalani. Tahukah kamu, tak ada yang lebih menyedihkan ketika kita terlebih seonggok jasad tanpa makna di hadapan orang yang kita sayangi. Bahkan kupikir-pikir definisi cinta itu tak ada tanpa adanya ingatan. Dan mungkin Einstein ketika kamu itu sedang mencoba menemukan cara untuk melengkungkan luang waktu. Tapi ia ingin mencari jawaban bagaimana mengembalikan ingatan, ujarnya dengan kesedihan yang muncul tiba-tiba. Karena itulah ia tak pernah memberi jawaban atas pertanyaanku tentang sebuah karma di rumahnya yang selalu ia kunci. Menurutnya kamar itu menyimpan semua ingatannya, dan menurutnya ingatan harus tersimpan dengan cara masing-masing supaya tidak tersia-sia. Beberapa malam yang kuhabiskan bersamanya. Namun, semakin sering bersamanya, aku gelisah dengan lubang-lubang mozaik di otakku yang seperti menggelitiku untuk mencari potongannya yang hilang. Kegelisahan inilah yang membuatku nekat malam ini untuk mendatanginya. Aku sengaja melanggar permintaannya untuk tidak datang tanpa seizinnya. Kususuri ruang demi ruang di rumah ini dan kulihat lebih seksama lukisan-lukisan yang dipajang di dindingnya. Kepalaku berdenyut. Lukisan-lukisan ini pernah kulihat sebelum aku bertemu dengannya. Bahkan benda-benda antik yang menjadi pajangan di rumah ini juga terasa akrab buatku. Dalam kesunyian yang membuatku menggigil, aku merasa semua detil di rumah ini ku kenali.
Perlahan aku berjalan mendekati kamar yang terletak di ujung ruangan. Sedikit gamang aku memegang pegangan pintu, ragu membentuk dadaku membuatku sesak dan berkeringat dingin. Aku berdiri setengah bertopang di pintu, menahan tubuhku yang terasa sedikit lemas. Namun seperti hanya hawa yang telah tergoda buah kuldi. Demikianlah aku yang begitu berhasrat membuka pintu ini. Kamar ini gelap, aku merasa dinding dan kudapati saklar lampu segera kupijit. Begitu terang menguasai ruangan. Aku mendapati ruangan ini hanya berisi sebuah kursi yang diletakkan menghadap sebuah lukisan. Terakhirnya adalah mengirimkan lukisan ini kepadaku 19 tahun yang lalu. Sayangku, aku tak pernah tahu dengan cara apa aku bisa kenang selamanya. Mungkin dengan lukisan ini aku bisa meniadakan kesementaraan di antara kita. Itulah ia menciptakan merah dengan semua darah yang ia keluarkan sendiri dari sayatan di pergelangan tangannya. Di lukisan itu pula ia memberikan kenangan yang merenggut semua ingatanku. Dan dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.